Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Mat Somat. Jadi kali ini gue akan mereview sebuah tenda. Inilah dia, Ark Adventure V4 Pro. Untuk meminang tenda yang dibuat di Bogor ini, kalian perlu merogoh kocek 450.000 di awal pemesanan atau DP dan 500.000 untuk pelunasannya. Kok gitu? Yap, sampai saat video ini dibuat, tenda Ark Adventure ini belum ready stock. Tapi mungkin kedepannya akan ready stock. Sebelum tenda ini sampai ke rumah kalian, proses pre-ordernya membutuhkan waktu 1,5 sampai 2 bulan. Nah, setelah sampai di rumah, apa aja yang kita dapat? Ada 2 kantong. Yang satu untuk packing inner dan outer yang berukuran panjang 32 cm dengan diameter 11 cm. Dan yang satu lagi untuk packing frame dengan panjang 36 cm dengan diameter 5 cm. Sangat disayangkan dalam pembelian tenda ini tidak mendapatkan pasak. Namun bukan tanpa alasan. Pasak yang sebelumnya disediakan adalah pasak yang beralih fungsi dari jari-jari motor. Dan hampir dari semua konsumen Ark akan menggantinya dengan pasak alloy. Begitupun gue. Karena tidak termasuk pasak, jadi gue beli 8 pasak plus 2 pasak untuk guideline menjadi 10 pasak aluminium alloy dengan diameter 6 mm dan panjang 18 cm. Dan cara setup tenda ini adalah outer first dengan inner yang dijadikan alas untuk mapping pasak-pasaknya. Nah, proses mendirikan tenda ini yang menjadi perhatian. Karena mendirikan tenda single frame Ark Adventure ini perlu banyak latihan. Sama seperti tenda tarp. Perlu penyesuaian bagi pengguna tenda ini agar terbiasa dan mendapatkan bentuk yang maksimal, tidak ngondoy atau kendor. Tenda ini tidak umum karena dia hanya menggunakan satu rangkaian frame atau single frame yang menggunakan bahan aluminium alloy. Tapi sebenarnya ada 2 rangkai, satu rangkai frame utama yang jumlahnya 11 batang dan satu rangkai frame tambahan yang jumlahnya hanya 2 batang. Nah, frame tambahannya yang sedikit berbeda karena telah disesuaikan atau dipotong sesuai kebutuhan konstruksi. Dan bila direntangkan, panjangnya menjadi 55 cm.
Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Mat Somat. Aduh, apa kabar teman-teman? Aduh, gila, gua udah lama banget nggak bisa ngobrol kayak gini nih. Udah. Jadi video ini gue buat di akhir tahun 2020, dan setelah itu yang mengikuti Instagram gue pasti tahu udah gue dadakan Desember itu gue tadinya mau bikin video ini yang sekarang berjalan, yang sekarang kalian tonton. Ada tawaran kerja, pengalaman gitu kan, ikut syuting sebagai kru, dan setelah pulang pun gue langsung terjun bersama Willy di Lele ini. Gue mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih terus mendukung gue untuk bikin video. Ya, semoga kedepannya gue bisa menyisihkan waktu untuk tetap bikin video review-review atau naik gunung. Kalau naik gunung kayaknya mungkin video pendakian yang gue nge-review tenda ini nih, video pendakian bersama Willy ke Pangrango. Oke, cukup gitu aja. Gue cuma mau menyapa kalian secara langsung. Sekarang ini di bulan puasa, di hari gue lupa di hari keberapa, kalau nggak salah hari ke-6 nih. Ini sekarang lagi jam 3:30. Gue nginep di kedainya Willy ini. Willy-nya sekarang lagi di rumah mungkin. Kalau gue memang hobi jarang pulang gitu, jadinya gue di sini. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman ya. Gue senang banget karena gue masih aktif di komen-komen YouTube gue. Makasih buat yang selalu dukung channel ini, selalu dukung gue. Oke, gitu aja. Bye-bye. Lanjut lagi. Pasa kecilnya ini frame kecilnya yang panjangnya 55 cm. Nah, ini fungsinya webbing di sini. Gua kira waktu itu buat ngegantung, tapi kalau kata mamangnya ini buat ngejagain ini nih, selongsong yang ini sama frame dia. Jadi takutnya kalau nggak pakai webbing ini jadi sering kegesek kan, jadi gampang rusak takutnya, jadi gampang bolong. Nah, ini buat ngejaga. Tutupnya udah velcro-nya nih, setting waterproof. Ini ventilasi, jadi ventilasi di dekat pintu juga. Cuman ventilasi yang gue punya dia nggak pakai ini ya, nggak pakai pembukaan gini nih, pengganjal ini nih. Ventilasinya ya cukup lah sebetulnya, cukup. Ventilasinya ada dua, satu. Ini satu lagi. Sekarang kita masuk dari sini aja deh. Stikernya ya kakak. Ini nanti terakhir gue jelasinnya ya. Ini ada velcro dan yang ngegantung ini ada fungsinya nih. Karena ini yang serinya yang ada embel-embel pro-nya lah.
Ini dia udah pakai segitiga penguat di setiap ininya nih, webbing untuk kepasaknya. Di segitiga penguatnya, gue lupa bahannya apa waktu itu gunanya, cuman enak aja sih ngeliatnya. Juga jahitannya udah di seal, kelihatan ada silannya kan. Dia pakai ngait seperti ini. Sayang sih sebetulnya, harusnya pakai yang jalu gitu doang tuh, yang palang gitu doang, jadi tinggal dimasukin udah. Kalau pakai ini lu mesti kayak masukinnya agak bener gitu. Oh ya, ini half mesh, jadi meshnya di pintunya doang nih, sininya doang. Jarak antara inner dan outer termasuk minim, cuman ini gue yang request malah. Tadinya jaraknya 10 cm, cuman ininya ngondoy, jadi gue nggak suka. Jadi gue lebih baik tali ininya nih gue pendek-pendekin, gue iket, gue akalin, gue iket jadi ketat kan, jadi nggak ngondoy. Gue lebih seneng kayak gitu. Resettingnya cuman udah bolak-balik, cuman nggak ada dua, jadi pintunya pasti bukanya dari sini. Kayak gini ya penampakannya tenda Arc Adventure V4 Pro. Lihat dalamnya. Nah, agak gelap ya, agak gelap karena innernya ini warnanya gelap. Innernya ini apa ya? Bukan, nggak tahu lah pokoknya, gue lupa. Biar terang kali ya, gue buka aja dua-duanya. Buka dulu satu lagi. Oke, ini fiturnya apa aja aman, udah ada. Sekarang udah ada ini buat gantungan lampu. Vestibul lumayan luas sih sebetulnya. Dia ini kalau di garis tengahnya nih hampir 50 cm lah, ada setengah meter. Cuman dia tuh terlalu rendah nih. Jadi kayaknya kalau buat masak tuh masak yang api kecil aja ya, kalau yang api gede kayaknya nggak bisa. Pintunya di berhadapan nih, yang anehnya di pintunya berhadapan gini. Jadi dia kalau kita tidurnya ngadepnya ke sini ya. Kalau untuk lebarnya ini, lebarnya 140 cm, itu udah pas ya. Waktu kemarin gue tidur sama Willy itu pas untuk badan gua. Kayaknya untuk lebih juga masih oke nih, pas tuh. Kalau panjangnya ini 220, panjang 220 ini cukup untuk naruh tas. Jadi terserah sih tas lu mau di sebelah situ, di sebelah balik situ belakang kamera itu, atau mau di sini. Kalau gua kemarin tasnya gua taruh di kaki, gua begini, ini udah pas. Ada kantong nih, kantongnya dari mesh juga, cuman dijahitnya begini, cuman satu titik kiri sama titik kanan. Tapi enggak, ini yang punya gua karena yang awal-awal Arc itu selalu menerima masukan. Jadi tuh gua, makanya ini lama gue reviewnya karena awal-awal datang kayak masih banyak yang kurang bagi gue. Jadi gue langsung bilang kayak, bang ini kurang, tapi gue nggak minta diperbaikin, gue cuma datang doang. Ada beberapa yang lebih penting yang gue obrolin. Terus gue cuma bilang, bang ini kayaknya mesti dijahitnya full. Tapi yang sekarang udah dijahit bener sih sama dia, udah makin ke sininya tuh makin membaik produknya gitu kan. Ini alasnya ini nilon PU,
lebih tipis dari apa yang kayak tenda-tenda yang kayak kemarin lah, tenda yang gue punya kemarin, lebih tipis. Nah ini yang gelendoi ini, di sini juga ada. Ini adalah tambahan karena beberapa pengguna request susah untuk masak gitu kan, jadi akhirnya tambahin ini. Nah ini kita pasang deh, tapi dia butuh 2 trekking pole atau ya kalau nggak ada trekking pole dahan pohon lah. Kebetulan gue ada trekking pole, bukan kebetulan, emang udah punya gue udah lama. Ayo kita pasang. Nah keluhan gue adalah yang pertama, karena badan gue tinggi, total gue 177 terakhir ngecek. Tenda ini tingginya 100 cm, jadi untuk badan gue itu rasanya gue di dalam tuh selalu kena, kepala gue sama inner tuh selalu kena, walaupun di tengah selalu kena. Apalagi kalau berdua lo pasti antara di sini temen lu, kayak kemarin pas gue di sini, Willy di sini, ngobrol di tengah gitu kan, itu udah pasti nunduk gitu kan. Ya, akhirnya jadinya kerasanya nunduk mulu, pegel gitu jadinya. Vestibulnya juga nggak bisa buat masak, Willy kan orang masaknya ribet, jadinya pasti gue selalu, jadinya akhirnya untungnya gue bawa flysheet. Jadi emang setiap gue bikin tenda pasti atasnya gue tambahin flysheet lagi gitu kan, untuk safety juga dan biar bisa masak juga kan. Jadinya kemarin aman kalau ada flysheet lagi, tapi kalau nggak bawa flysheet gue saranin sih masaknya yang simple gitu, kayak paling makanan yang cepat saji kayak rendang gunung gitu kan, atau apa gitu kan, yang udah tinggal dipanas-panasin gitu doang. Mesnya ini karena dia nggak ada di atas kepalanya, nggak pakai mesh kan, jadinya karena gue perokok, jadi pas gue ngerokok di dalam tuh rasanya pedih. Soalnya asapnya tuh numpuk di atas, di dalam sini tuh numpuk. Sama satu lagi, ini kan kemarin gue settingnya mungkin entah sampai bagaimana, ininya nggak kebuka dengan normal ventilasinya karena nggak ada sanggahannya kan. Jadinya tuh pas malam pertama gue di kandang badak itu hujan, pas sudah selesai hujan tuh konden, jadinya paginya tuh konden basah banget, dalamnya nih basah nih, sininya nih basah banget. Walaupun nggak bocor, tapi karena kondennya tuh jadi netes, walaupun netesnya nggak ke dalam karena double layer, jadi amannya gitu. Emang si maker Ark Adventure itu selalu mikirin, makanya dia maunya double layer karena biar itu kalau konden masih aman gitu, nggak ngeganggu lu tidur gitu. Kan nggak ngeganggu gue tidur sih, cuman jadinya basah aja gitu, karena kan gue mesti ngecamp lagi ke Mandala Wangi, jadinya kayak basah. Akhirnya juga gue gulung seadanya, untungnya gue bawa plastik, jadi gue masukin plastik, nggak gue masukin kantong yang tadi, yang awal kantong itu, karena susah lu kalau lagi lembab gitu, lu ngelipetnya rapi pun susah masukinnya karena kondisi agak lembab, jadi susah masuknya ke kantongnya karena kantongnya pas banget. Untuk fitur yang pro-nya itu sih menurut gue jadi kurang efektif aja sih, karena lu butuh trekking pole atau dahan gitu atau kayu itu sih masih oke lah, tapi kalau butuh trekking pole jadi ribet sih, karena lu udah bawa tenda yang beratnya 1,340 gram, 1340 gram, belum sama pasak dan belum sama footprint. Ini footprint aja gue masih pakai footprintnya Big Adventure nih, karena gue belum punya yang sesuai gitu. Terus lu ntar mesti bawa trekking pole lagi, berarti bisa jadi 2 kilo kalau lu bawa trekking pole 2 kayak gitu. Jadi
gue sih pengen punya ini juga, pengen ngerasain tetap nyaman tidur, karena gue ngerasanya tidur pakai ada frame itu kayaknya lebih nyaman aja gitu, nggak terhalang sesuatu gitu kan. Tapi gue juga nanti suatu saat gue bakal nyoba tarp, nantilah kalau ada rezeki gue nyoba beli tarp. Nah, ngomongin kelebihannya, tenda ini cukup ringan dibanding dengan tenda-tenda konvensional pada umumnya. Tenda ini bisa dikategorikan lightweight, nggak ringan banget tapi tidak berat. Material yang digunakannya pun cukup baik. Tenda ini juga nggak pasaran, beda bentuknya, nggak umum, anti mainstream. Dan yang paling penting, tenda ini buatan lokal. Masih pada inget kan? Gue sangat mendukung produk-produk gear outdoor buatan lokal. Oke, dengan segala kekurangan dan kelebihannya juga pun menurut gue ini masih worth it dibeli. Dan menurut gue tahun depan ini udah gue review dan udah gue sampaikan ke makernya. Semoga di awal tahun depan ketika mereka memulai produksi lagi sudah memiliki perbaikan. Pasti setiap batch itu pasti dia ada perbaikan terus. Jadi setiap ada keluhan dia terima, pasti langsung diperbaikin kayak gitu. Yang menurut gue itu cukup. Semoga review ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, ini minusnya sebetulnya ini meshnya tuh kayak gampang lecek gitu ya. Jadi ini kan lecek nih, kayak kusut nggak jelas gitu. Jadi dia sebetulnya bisa geser-geser gitu nih. Mesh yang ini tuh dia bisa geser setiap benangnya. Ini leceknya biasanya karena ini velcro ini suka nyangkut di mesh ini. Mau dipraktekin emang. Nah, jadinya ini suka kusut nih. Ini apalagi nih kusutnya parah nih, banyak. Tapi kusutnya dia sebetulnya bisa diperbaiki. Nih, ini kan kusut. Kalau kita pakai kuku digini-giniin, ntar dia balik lagi. Oh, normal lagi kan di sini-sini tuh. Ini tadi yang bekas gua tuh. Dia kusut nih. Ini apalagi nih gua ke atas dulu. Nah, ini kusut nih. Tapi nggak tahu teknologi apa meshnya. Gua nggak tahu nama jenis meshnya apa. Tapi kalau ini kusut nih kan. Tapi kalau digosok pakai kuku, jadi dia menggeser lagi ke posisi semula. Nah tuh, balik lagi. Udah tadi udah hilang tuh. Ada lagi, mana lagi nih. Hilang kan. Tinggal titik doang, tapi normal. Jadi ke konstruksi normalnya benangnya gitu tuh. Udah bersih kan, lumayan. Di sini nih bawahnya masih banyak sini.